Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan mata kuliah analisis instrumen, yang mana kami akan membahas terkait dengan IR dan HMR, dan dalam materi ini akan dibahas tentang gugus fungsi dan proton tetangganya. Nah, di saat ini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Jafari Bevanusi, yang kedua Giovanni Matuan Kota, yang ketiga Nursatila Wali, dan yang keempat Turunan Saja Melena. Pada spektrum IR, serapan bilangan gelombang pada daerah 3380 gugus fungsi yang terdapat yaitu alkohol. Pada serapan bilangan gelombang untuk daerah 1020 gugus fungsi yang terdapat itu gugus eter. Untuk spektrum NMR, pergeseran kimia pada daerah 2,4 ppm multiplesitasnya itu singlet, dan untuk pergeseran kimia pada daerah 4,6 ppm multiplesitasnya itu juga singlet, dan untuk pergeseran kimia pada daerah 7,3 sampai 7,5 ppm multiplesitasnya itu multiplet. Kenapa dikatakan singlet? Karena tidak mengalami splitting oleh OH, dan struktur senyawa untuk spektrum NMR ini itu C7H8O. Yang berikut yaitu identifikasi gugus fungsi pada spektrum IR. Untuk gambar 5.8.54 pada soal 8.46 bagian D. Jika dilihat dari spektrum yang ditampilkan, berdasarkan cara menganalisa spektroinframerah, gugus yang harus dicek terlebih dahulu yaitu gugus karbonil yang terdapat pada daerah 1820 sampai dengan 1600 cm/-1 dengan puncak yang biasanya terkuat dengan lebar medium dalam spektrum. Jika dilihat dari spektrum IR yang ditampilkan, terdapat puncak pada serapan bilangan gelombang cm/-1 yaitu 1700. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gugus fungsi karbonil dalam senyawa yang diidentifikasi. Kemudian yang berikut, bila gugus karbonil ada, ujilah daftar berikut, yaitu ada asam, amida, ester, anhidrid, aldehid, dan keton. Namun setelah diselidiki atau dicek, keenam gugus fungsi tersebut tidak teridentifikasi dalam spektrum yang ditampilkan. Hanya terdapat hidrokarbon alifatik pada daerah serapan bilangan gelombang 2810 cm/-1. Senyawa yang diidentifikasi ini merupakan senyawa dengan rumus molekul C6H10O2 dengan nama heksan 25 dion. Yang berikut merupakan soal lanjutan dari soal 8.46 bagian D, di mana kita akan menentukan multiplisitas dari peak yang muncul. Dari spektrum NMR yang ditampilkan, terdapat 2 peak yang muncul dengan masing-masing memiliki satu puncak, yang berarti bahwa keduanya tergolong dalam multiplisitas singlet. Untuk pergeseran kimia 2,51 ppm, peak yang muncul yaitu CH3, sedangkan untuk pergeseran kimia 2,5 ppm, peak yang muncul yaitu CH2. Jika dilihat dari gugus heksan 2,5 dion, CH3 berada pada karbon nomor 1 dan nomor 6, sedangkan CH2 berada pada karbon nomor 3 dan nomor 4. Jika kita amati, terdapat 4 karbon yang seharusnya memiliki proton tetangga, yang berarti bahwa seharusnya peak yang muncul ada 4. Namun proton-proton ini termasuk dalam proton ekuivalen, di mana proton-proton dalam suatu molekul yang berada di lingkungan kimia yang identik, berarti bahwa berada dalam satu senyawa yang sama, sehingga dalam spektrum NMR mereka menghasilkan satu puncak yang sama. Tadi sudah dikatakan bahwa
CH3 terdapat pada karbon nomor 1 dan nomor 6, sedangkan CH2 terdapat pada karbon nomor 3 dan 4. Untuk karbon nomor 2 dan 5 itu merupakan karbon yang terikat dengan atom O sehingga termasuk dalam gugus karbonil. Oleh karena itu, puncak yang muncul hanya 2 karena terdapat 2 proton yang identik, yaitu CH3 dan CH2. Untuk menunjukkan jenis proton yang muncul, kedudukan sinyal atau peak yang muncul pada spektrum juga menunjukkan jenis proton yang muncul atau yang diidentifikasi, di mana dari spektrum yang ditampilkan, peak muncul pada pergeseran kimia 2-3 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proton CHNR2, CHCl, CHO, CHOH, kemudian adanya karbonil juga pada geseran kimia untuk 2-3 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa peak yang muncul juga menunjukkan pada gugus karbonil terdapat pada senyawa heksan 2,25 dion, di mana adanya 2 gugus karbonil yang saling berdekatan untuk membentuk senyawa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menentukan gugus fungsi dari spektrum inframerah. Nah, yang pertama-tama saya akan menentukan apakah spektrum ini terdapat gugus fungsi karbonil atau tidak. Nah, gugus fungsi karbonil terdapat di daerah serapan bilangan gelombang 1820 sampai 1600. Nah, bisa dilihat untuk spektrum ini tidak ada peak di daerah serapan bilangan gelombang tersebut, maka untuk spektrum ini tidak ada gugus karbonil. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah ada gugus alkohol. Nah, gugus alkohol sendiri dia terdapat di daerah serapan bilangan gelombang di daerah 3600 sampai 3300. Nah, bisa dilihat pada spektrum ini adanya serapan bilangan gelombang di 3300 yang menandakan bahwa terdapat gugus fungsi alkohol atau OH. Nah, kemudian di sini juga ada serapan bilangan gelombang di daerah 1050 yang menandakan bahwa adanya gugus fungsi eter. Dikarenakan gugus fungsi eter dia sering muncul di daerah serapan 1300 sampai 1000. Kemudian untuk serapan bilangan gelombang 1450 itu menandakan adanya gugus fungsi CH yang merupakan CHsp3 alifatik. Nah, selanjutnya untuk spektrum ini sendiri dia memiliki gugus fungsi alkohol, eter, dan CHsp3 alifatik. Itu saja. Ya, baik. Dari materi yang kami bahas, dapat disimpulkan terkait dengan IR dan HNMR, di mana pada gambar yang pertama yaitu kita tahu bahwa rumus molekulnya yaitu C7H8O dengan nama senyawa yaitu bensin alkohol. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu dengan rumus molekul yaitu C6H10O2 dengan nama senyawa yaitu 25 heksandion.